Hai para Najils, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini biasalah kita bakal cerita-cerita tentang pengalaman manja lagi. Pokoknya buat kalian yang baru gabung dan bingung entah kemana Najils. Jadi tuh di channel ini tuh tentang cerita-cerita dari teman-teman kita yang mau diceritakan ceritanya di sini. Jadi simak aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-videonya. Nah, by the way, kalian yang udah mengikuti Guy Village pasti tahu dong kayak kita tuh pasti kan punyalah salah satu aplikasi khusus gitu, tapi di sini gue mencoba untuk main aplikasi yang orang-orang strike gitu, dan gue berhasil mendapatkan sosok bukan sosok makhluk halus ya, Wak, tapi sosok pria yang tidak diduga-duga. Kenapa tidak terduga-duga? Karena memang gue belum pernah nyebutin ya aplikasi yang buat strike itu, yang pernah ada seseorang yang nanya itu aplikasi apa sih Bill? Aplikasi apa sih Bill? Ya pasti kalian tahu yang pengguna sekitar. Terus bisa lihat ya betnya cuma berapa meter doang gitu bisa kelihatan. Pasti kalian tahu lah gitu. Jadi gue nggak mau nyebutin aplikasinya. Jadi ini tentang pengalaman tentang ketemu tentang mulu ya Najis. Pokoknya pengalaman dengan tukang galon. Tukang galon Najis. Nah, jadi tuh memang cerita ini tuh berawal dari aplikasi itu ya, yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka, Najil tidak terduga, tiba-tiba bisa kejadian seperti itu. Nah, by the way, ini juga nggak deket-deket sini gitu ya, karena posisinya ini gue lagi main di tempat teman gue gitu. Kebetulan kan teman gue ini ngekos gitu, dan dia juga memang nempatin kosannya itu tuh nggak tiap hari gitu, karena dia tuh kosan tuh cuma kayak semacam buat singgah-singgah aja gitu, ya masih berada di dekat-dekat sini juga sih ya, pokoknya di daerah Jakarta Barat gitu. Jadi gue tuh sering banget kalau lagi gabut nih kayak dia ngontek kayak Bill lo tidur sini jagain kosan gue. Kebetulan kan dia juga orangnya kan royal ya, baik gitu. Jadi ya whatever lah, nggak apa-apa gitu. Jadi gue datang ke kosannya dia, dan disinilah gue tuh kayak mencoba kayak buka salah satu aplikasi yang strike itu, banyak-banyak yang normal gitu. Dan seperti biasa gue memakai DP yang setengah itu. Jadi dengan caption yang agak-agak melenceng seperti pengen segitu. Nah, tiba-tiba tanpa gue sadarin gitu, ada yang ngechat gue itu ya modelannya kayak abang-abang gitu ya, dari perawakannya, dan gue lihat banyak foto di momennya tuh kayaknya sih real ya, nggak mungkin sih dia tuh kayak pakai foto artis ya, soalnya ya tampilannya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Jadi awalnya dia ngechat kayak ini cowok apa cewek gitu. Nah gue jawab dong kayak ini cowok gitu. Oh masa sih, itu soalnya di DP-nya tuh kayak DP fake gitu, maksudnya disangka tuh kayak DP cewek dan bohongan gitu. Akhirnya gue kirim yang fullnya, dan dia tuh terkaget-kaget gitu. Dia bilang, ah seriusan kok bisa sih, maksudnya kayak tuh gede gitu maksudnya. Oh ya nggak tahu deh, dari sananya sih ya kan diciptakan dengan lembaga mulai tak berdaya najis. Jadi kata dia, oh seriusan, oh maaf ya, kirain saya tuh ini cewek yang bisa di booking gitu. Oh enggak mas, maaf salah, gue gituin kan. Nah akhirnya dari situ dia tapi tetap ngechat. Gue bilang ya udah nggak apa-apa, misalkan memang agak merasa risih ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau gue kan orangnya memang tidak pernah memaksa ya. Jadi ya udah, kayak mau jadi teman silakan, nggak ya mampus kau kayak gitu. Tapi dia tetap chatan nama gue gitu. Nah jadi memang kan di saat itu gue memang sendiri ya, dan nggak, teman gue tuh memang nggak pulang, dia lagi ada kesibukan gitu dengan pacarnya. Jadi kayak ya udahlah, gue juga gabut kan sendiri dan teman gue ngasih duit. Ya udah akhirnya gue ya biasalah mesen-mesen makanan grab food gitu buat menemani begadang gue saat itu. Dan dia tuh abang itu masih ngechat kayak, tapi jaraknya deket ya gitu, cuma 500 meter. Nah dia bilang tuh dia tuh ternyata kerja di salah satu tukang kayak galon-galon air isi ulang gitu kan, tapi nggak jauh dari kosan teman gue. Dan gue kan memang nggak merhatiin ya, walaupun gue
sering main ke tempat teman gue tapi nggak pernah merhatiin kayak ada tukang-tukang galon atau warung-warung kelontong gitu, enggak, maksudnya biasa aja Najils. Nah tapi memang itu deket banget dan jadi perawakannya sih memang slim dan ya manis gitu sih, nggak jelek-jelek amat ya Wak. Tapi di situ dia bilang kayak main sini ngopi bareng gitu karena kan dia juga mes ya, jadi kayak di belakang galon-galon gitu katanya ada kamar lah gitu namanya, mungkin di mes ya udah tidur di situ kali. Nah jadi pas habis itu gue juga kayak ragu-ragu kan kayak ngapain juga ya gitu gue kesana disedangkan gue di sini sendiri gitu kan. Ya udahlah akhirnya kayak gue bete juga sih nggak bisa tidur, insomnia gitu. Ya udah akhirnya gue kesana. Nah jadi kan memang sebelum kesana tuh gue bilang emang nggak apa-apa temenan gitu, ya nggak apa-apa lah emang pengen cari teman kata dia gitu. Nah karena ya udahlah gue beraniin diri untuk datang ke sana. Iya Najib gitu. Jadi tuh pas udah kesana ya udah tuh kayak malu-malu kayak bro gitu gitu lah ya, basa-basi busuk Najis. Nah setelah itu kayak ya udah kebetulan kan memang waktu itu dia pengen nutup, akhirnya ya udahlah gue temenin kan sampai nutup itu warung gitu. Dan akhirnya ya udah beli kopi, beli rokok, dan dia mandi dulu waktu itu. Nah setelah kelar gitu dia bilang dia tuh memang pakai anduk gitu dan memang kayak apa ya ya slim berbentuk itulah biasa tipe-tipe najis ya. Jadi dia bilang kan kayak oh ya bro lu tahu gak sih jasa pijat di sini? Nah gue bilang ya nggak tahu kan, memang kan gue bukan orang sini bang, karena gue tuh emang main aja di kosan teman gue gitu, jadi nggak tinggal di sini gitu. Oh gitu, sorry ya, sekirain lu bisa katanya gitu. Gue bilang ya gue mana bisa gitu kan, gue aja kadang nyuruh orang kalau ngurut enggak gitu, kalau nggak ngerokin deh badan gue nggak enak gitu. Ya udahlah kan mau nggak mau ya, maksudnya ya lagi pula konteksnya juga kan nggak gimana gimana. Ya udah kali dikerokin. Ya emang kayaknya sih dia emang lagi ngenak badan saat itu, kayak memang kayak sakit lah gitu. Jadi kayak ya udahlah gue bantuin gitu, hitung-hitung gue juga baru kenal. Tapi setelah itu memang dia cuma memakai celana dalam aja gitu, jadi tidak memakai celana pendek ketat gitu. Biasanya kan kalau orang kan kalau mau tidur gitu ya, kayak gue kadang suka pakai celana ketat atau celana pendek gitu buat tidur gitu. Nah terus saya bilang coba bisa pijit nanti gue kasih duit, soalnya kan gue memang badan gue gak enak banget ini katanya gitu. Ya nggak bisa, gue bilang memang bukan terapis ya kan, mau gimana lagi daripada ntar badan lo remuk gitu. Nah jadi habis itu kan ya udahlah, tapi kita ngopi-ngopi lagi tapi posisinya dia tuh nggak, maksudnya masih pakai selai anduk itu kan cuma buat menutupi itunya gitu. Dan saat itu dia bilang kayak lu nginep aja bro gitu. Ya nggak bisa, gue kan megang kunci teman gue, ntar yang ada teman gue nyariin kalau pagi. Oh ya udah, terus dia bilang coba deh apa ya, minta punggungnya gitu di pijit gitu. Ya udah gue coba. Terus dia pas lagi gitu dia malah kayak nanya, lu ada kenalan gak cewek-cewek yang bisa di gitulah, maksudnya ya mana ada, temen gue mah udah pada punya pacar, gue gituin kan. Oh ya udah, habisnya saya suka bete sih, maksudnya di sini sendiri iseng gitu. Emang ada sih kenal juga sama teman-teman kayak warung-warung gitu. Karena dia bilang emang mau ngapain, gue bilang kalau misalkan ada yang bisa gitu. Enggak sih, saya tuh memang cuma suka di itu. Oh gitu doang gitu. Gue sih kata dia, iya emang ada gak kenalan? Gak ada. Gue bilang ngapain bohong sih, gue bilang kok ada juga gue kasih ya kan Najils. Kata dia oh kirain ada. Terus gue bilang ya udah emang cuma sekedar itu. Dia nanya, dia mungkin kayak linglung ya, emang situ bisa gitu. Ya bisa lah gitu, tapi memang nggak lebih ya, cuma itu. Kata dia seriusan nggak gitu. Iya bener. Nah kebetulan memang iya saat itu juga dia ternyata punya minuman anggur gitu ya. Dia bilang yaudah nih minum dulu deh biar naik gitu kan. Tapi gue nanya dong sebelumnya kayak memang tapi lo pernah memang maksudnya sama cowok gitu? Ya enggak lah gila lu, kata dia gitu. Enggak, maksudnya gue tuh udah bingung katanya gitu. Biasanya kan lo tahu kalau cewek kayak gitu kan pasti mahal ya. Gue nanya 500 600 katanya gitu.
Ya terus gue berarti nggak lo hargain gitu kan. Ya tetap paling kalau lo mau 200 gitu sialan ya. Ya udahlah, maksudnya dia biasalah nonton video-video gitu. Nggak taunya, nah jadi setelah nonton ya namanya ini normal ya, manusiawi, bangun ya udah karena tuh di apa namanya tuh kayak pelan 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 gitu, makin makin agak keras gitu, dan langsung deh. Dan sumpah gue nggak suka banget kalau udah posisi mabok, pasti kan lama banget ya gitu. Jadi kayak agak-agak aduh malas juga ya, tapi gimana ya, memang eh perawakannya ya by the way so hot gitu, jadi ya udahlah. Tapi memang lama banget, dan dia tuh kayaknya ngerasa enjoy gitu saat itu, dan gue pun juga kayak ya udah nyaman aja gitu, jadi kayak nggak ada paksaan juga gitu. Aduh, keras banget, jadi keras kan nih. Nah, Jules, jadi kayak ya udahlah, abis itu ya udah sampai keluar, dia tuh sempet kayak bilang kan, gue tuh biasanya kalau misalkan bisa 2-3 kali. Gue bilang, lu gila, lu nggak kopong apa tuh ya kan, Jules. Kata dia, enggak kok, emang udah biasa gitu. Ya udah, mau lagi, gue gitu. Ya udah boleh, itu sampai 2 kali. Gak gila, gila Gilda gak sih? Ya gimana ya, memang wangi juga sih, nggak anyir gitu ya najis. Jadi ya memang beda-beda ya gitu, tergantung dia makan apa gitu, jadi memang nggak begitu anyir. Ya udah akhirnya sampai 2 kali, ya itu di terusnya dia sampai bilang, sumpah lu enak banget daripada yang apa namanya gue pernah. Jadi dia pernah kayak sama perempuan, tapi ya itu maksudnya kayak ngasal gitulah, sampai kena gigi uang kembali. Nah Jils, pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak dia bilang, ya udah next gue malu aja. Didi, gue bilang apaan sih, gue bilang. Tapi ya memang sih benar dikasih sama dia, ditambahin gitu, 300 waktu itu. Jadi ya sebetulnya kesian ya gitu, memang kan sama-sama mau ya, tapi ya gimana, lumayan juga kan Wak buat beli pembalut. Nah Jils. Dan semenjak corona ini ya dia memang terdampak ya, jadi kayak kena apa ya, disuruh pulang kampung dulu karena kan memang tokonya tuh tutup ya. Jadi tapi nomornya sih masih ada gitu. Ya ada kemungkinan kali ya bisa terjadi lagi. Ya tapi ini maksudnya tuh jangan ditiru ya kalau misalkan masih pemula. Buat yang masih pemula jangan ikutan, itulah Najils kalau kata Chang Tutor. Jadi ya memang ini ya sharing-sharing aja gitu. Cerita-cerita jangan dibawa apa ya, dibawa mimpi ya, nanti yang ada becek bagi pengguna Jils. Jadi memang ya segitu aja sih, maksudnya kita tunggu kalau misalkan dia balik lagi dari ke Jakarta, nanti gue bakal kabarin ke kali. Nah jadi berhubung ini tuh udah jam 3:30 subuh gue bikin video ini, kayaknya gue udah mulai ngantuk, kebetulan kan habis beraktivitas juga capek. Jadi kayaknya udah sampai sini dulu ceritanya. Nanti kalau misalkan ada kabar lagi, gue selalu kabarin ke kalian biar kalian tuh tahu episode selanjutnya sama yang ini gitu loh. Kalau kayak gitu jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG dan juga TikTok, serta nyalahin lonceng notifikasi. Aduh, ngomong gimana sih? Nyalahin lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan tiap aku tuh upload. Kalau kayak gitu jaga kesehatan, semoga Indonesia kita pulih kembali agar bisa beraktivitas dan bisa meet up dan jalan-jalan lagi. Jadi tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemi seperti ini. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam Najil.